Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Amartor senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, keberkahan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan perjalanan Sri Tour kali ini berkeliling sekitar kota Madinah insyaallah taala ya. Kita awali perjalanan pagi hari ini dengan membaca doa keluar dari tempat tinggal kita ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlama au udlama au ajhala au yujhala alayya. Mengingatkan kembali Bapak Ibu jemaah sekalian agar senantiasa membaca doa keluar dari tempat tinggal kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya, berikan hidayah kepada kita ya. Kemudian mudahkan, cukupkan seluruh urusan kita ya. Dan kita terlindung dari mara bahaya ya. Nabi SAW mengatakan orang siapa yang baca doa tadi ya mudah ya, terutama bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah ya. Doa yang mudah kita ucapkan ya. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang baca doa ini maka akan diberikan keutamaan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kanan ini perluasan dari arah timur ya. Masjid Nabawi terus pembangunan masih berlanjut ya. Sana selesai 2030 ya. Pas di belakang Baki ini ya. Baki di daerah timur Masjid Nabawi. Ya, visi 2030. Depan itu Baki. Ya, bukan. Setelahnya. Nabi SAW ketika seorang keluar rumah baca zikir tadi, faqad hudita. Maka Allah SWT akan berikan hidayah, ya, berikan petunjuk ketika dia keluar ya. Setiap kegiatannya ya. Wakufita, ini dimudahkan, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mukit ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dan juga dilindungi dari gangguan syaitan ya. Dan kata Nabi SAW di akhir, wa tanha syaitan ya, syaitan akan menjauh dari dirinya ya. Kami ingatkan untuk senantiasa membaca doa ini ya setiap keluar dari tempat tinggal kita. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, untuk destinasi pertama ya, kita akan menuju Bukit Uhud ini ya. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf ini bisa dibuka nih tirainya. Tirai tolong ya. Sebentar ya, ini aja pas dilihat nanti aja kalau ditutup. Sekarang dibuka dulu aja. Lihat. Kita bisa melihat ya dari jauh Bukitan Uhud ya di depan ini di arah utara Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Bukit Uhud kurang lebih jaraknya 5 km ya dari Masjid Nabawi ya ke arah utara ya. Dan di belakangnya adalah Bukit Saur, merupakan batas tanah haram ya. Batas tanah haram dari arah utara Bapak Ibu jemaah sekalian. Bukit Uhud inilah yang termasuk ikon kota Madinah ya. Bukan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya sangat mencintai Bukit Uhud ini ya. Nabi SAW mencintai bukit ini dan Bukit Uhud juga mencintai Nabi SAW dan para sahabatnya ya. Jabalun yahibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah bukit di mana kami cintai Bukit Uhud dan juga Bukit Uhud mencintai kami ya. Bukit inilah yang akan kita
kunjungi pertama kali dan merupakan saksi perjuangan kehidupan perjuangan salah satu perang besar kedua ya. Ketika di awal-awal Nabi Muhammad SAW membangun masyarakatan di kota Madinah ini ya. Termasuk awal-awal perangnya, perang besar di awal-awal. Maka terjadi pada tahun berapa Bapak sekalian perang Uhud ini? Pada tahun 3 Hijriah ya. Pada tahun 3 Hijriah, masih di awal-awal hijrah Nabi Muhammad SAW ya. Apa yang melatar belakangi peperangan Uhud ini Bapak Ibu Jamaah sekalian? Belum tahu? Apa yang melatar belakangi peperangan Uhud? Peperangan yang terjadi di daerah Bukit Uhud ini ya. Terbelakangi sebabnya adalah kekalahan kaum kafir Quraisy yang mereka alami terjadi ketika perang Badar pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan ya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW ya disinilah ya Bapak sekalian. Insyaallah ya. Yang paling dekat ini Bukit Pemanah ya, Bukit Rumah atau sebelumnya dinamakan Bukit Ain ya, Jabal Ain yang disebut terkenal juga dengan Bukit Pemanah, Jabal Rumah ya, Jabal Rumah. Untuk naik tidak ada faedahnya ya. Nanti insya Allah kita akan ceritakan lebih lanjut ketika kita di bawah dekat sana ya, dekat bukit, dan kita di sana akan menceritakan ya bagaimana dahsyatnya perangan Uhud ya, dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya ya di Bukit Uhud ini ya. Itu bukan lagi ini Bukit Uhudnya di depan internet jelas ya. Kalau yang bukit itu bukit tempat tinggalnya raja di sini ya, Malik Fahd ya. Malik Fahd iya di atasnya ada bangunan gitu. Itu untuk istana biasanya ketika seorang raja atau bawa keluarganya ketika mengunjungi Madinah ke sini ya raja ya. Dan kita sambil nunggu mencari parkiran ya. Jadi latar belakangnya adalah perangan Badar ya. Ketika kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan, mereka tertawan 70 dari kaum kafir Quraisy dan terbunuh 70-an kurang lebih di perangan Badar. Nah, mereka datang ke sini ya untuk membalas tadi ya, membalas kekalahan yang mereka derita. Jadi ketika perangan Badar tahun 2 Hijriah ya, mereka membawa berapa pasukan ke sini. Kaum kafir Quraisy datang dari arah Makkah. Yang tahu? Oh, nanti parkir dekat sini ya. Oh iya dah. Bawa 3.000 pasukan, 3.000 pasukan dari arah Makkah. Nah, kita lanjutkan nanti di bawah. Silakan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita turun semua. Ayo mari. Nanti saya telepon ya ininya ya. Bawa minuman. Silakan. Bawa minum ya. Kalau haus yang bawa minum ya, bawa minum nanti di haus takutnya sana jalan lumayan. Bawa minumnya. Kita kumpul di depan sini sebentar ya. Bawa minumnya. Minumnya Kak, bawa minum, ayo, udah, Bu, bawa minumnya nanti, sana, mas, ya. Panas lumayan. Ibu bawa minumnya, ntar ngumpul di depan dulu ya, bareng ya. Oh iya. Ya. Kita bawain satu.
sudah bawa. Oh, sudah, oh ya. Sudah minum. Bawa minumnya, Mas. Oh, iya. Ya. Pak, makan. Oh, terima kasih. Yang belum minumnya? Dah. Sisanya masih di atas ya minumnya ya, Ustaz ya? Ya. Udah semua ya? Ustaz, spanduknya bawa. Spanduk. Ya. Indonesia, Malaysia. Indonesia. Cuma kena guru. Ya, Martor. Apa di tempat Ustaz, mau di mana? Di sini aja atau gimana yang adem? Ya. Dekat berkumpul sini ya. Boleh. Sini. Amar. Kalau ini masih di sana lagi. Hah? Bendera. Oh, bendera. Iya. Amar mendekat sini tempat adem aja, kita sedikit menceritakan kisah ya. Amar. Tempat adem aja ini. Ngambil Mas, agak mendekat ya. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di perbukitan Uhud ya, sekitar Bukitan Uhud. Nah, disinilah Bapak Ibu terjadi peristiwa besar ya, perang kedua ya, yang terjadi di daerah Madinah ini, Bukitan Uhud. Disampaikan ini perangan terjadi setelah kekalahan perang Badar ya, diderita oleh kaum kafir Quraisy. Mereka datang ke sini membawa 3.000 ya, biru pasukan. Disebutkan mereka menempatkan pasukan daerah sana ya, karena pasukan sebesar itu butuh lapang yang luas ya, lapang yang luas ya, bukan daerah sana. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendengar kedatangan kaum kafir Quraisy dari arah Mekah, sebelumnya Nabi SAW bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabatnya ya, bagaimana cara menghadapi mereka, apakah bertahan atau mereka menyongsong ke daerah Uhud ini dari arah Masjid Nabawi ya. Kaum muhajirin ya, para pembesar kaum muslimin, sahabat-sahabat besar ya, mereka menyarankan untuk bertahan ya, bertahan karena ketika bertahan mereka lebih mudah ya, lebih mengenal medan ya, mereka lebih mengetahui cara untuk mengusir kafir Quraisy. Dan tapi sebagian ya kaum muslimin, terutama dari masih pemuda-pemuda mereka ya, yang sebagian juga nggak ikut perang Badar karena perang Badar hanya sedikit ya, yang berangkat menuju perang Badar hanya 300-an saja, tidak banyak ya.
kaum muslimin yang belum mengikuti perang Badar tadi merasakan ingin sangat bersemangat gitu untuk menyongsong kaum kafir Quraisy yang berada di sini, ya. Dan ini malah kebanyakan jadi pendapat mayoritas. Maka Nabi SAW, Bismillah, kita akan menyongsong mereka di Uhud ini, ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, baiklah, aku akan ke rumah, kemudian memakai baju perangan, persiapan, ya, perangan untuk menyongsong mereka di Uhud ini. Maka ketika Nabi Muhammad SAW selesai keluar, ya, dari rumahnya, sudah bersiap dengan baju perangnya, sebagian besar pemuda sahabat agak menyesal karena sedikit memaksa kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sedikit memaksa, ya, untuk pergi menuju Uhud. Maka mereka menyampaikan permohonan maaf pada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, kami sedikit memaksa engkau. Padahal Nabi SAW awalnya ingin bertahan, ya, ingin bertahan saja di kota Madinah, ya. Kemudian mereka menyampaikan mohon maaf, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ya, mengatakan tidak pantas pada seorang Nabi ketika sudah memakai baju perangnya kemudian menanggalkannya sampai Allah SWT, ya, membantu dan memutuskan perkara perang tersebut, ya. Maka ketika itu Nabi SAW membawa pasukan dari kota Madinah 1000, ya, 1000 pasukan, ya. Melawan tadi berapa? 3000. Dan diantaranya ada 200 ekor kuda dari kaum kafir Quraisy. Untuk Nabi SAW hanya sedikit, di sana ada 1000 ekor unta. Ataupun Nabi SAW, ya, dan para sahabatnya sedikit, hanya berapa ekor kuda dan unta saja, ya. Maka Nabi SAW berangkat menuju Uhud, ya, 1000. Tapi di tengah jalan ada seorang pemimpin dari kaum munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Mereka sebenarnya hanya untuk menggembosi pasukan kaum muslimin saja. Jadi mereka sebenarnya tidak ingin berperang, enggak. Memecah belah dan tadi menggembosi, ya, mengurangi semangat kaum muslimin. 300 kembali ke kota Madinah, ya. Maka dikabarkan ada 300 pasukan yang kembali. Nabi SAW termasuk, ya, hikmah dari perang ini mengetahui bahwasanya ada kaum munafik. Nabi SAW khairon insyaallah, katanya, malah lebih baik, ya, karena mereka kesini sejatinya bukan untuk perang, malah nanti menjadi beban kita, katanya, ya. Akhirnya kesini berapa orang sisa? Tadi 1000 sisa 700 saja, 700, ya. Nabi SAW sebutkan, ya, perangan terjadi di waktu dua seperti ini, ya. Maka Nabi SAW sebagai pemimpin pasukan panglima, ya, memiliki strategi yang luar biasa, ya. Beliau menempatkan 50 pemanah di sini, di atas ini, ya, 50 pemanah, ya, 50 pemanah yang handal. Kalau sekarang apa? Sniper sekarang, ya, sniper, ya, Masya Allah, di atas 50 pemanah handal semua, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, ya. Nah, ini merupakan kunci, ya, kunci pasukan kaum muslimin di sini, menempatkan 50 pemanah. Dan Nabi SAW sudah mewanti-wanti, ya, sudah memperingatkan, kalian di sini merupakan pasukan yang paling utama. Jangan sampai kalian turun. Ya, Nabi SAW sudah mengatakan, jangan sampai kalian turun walaupun kalian melihat kami sudah kalah. Sampai aku yang perintah. Nabi SAW perintah. Disampaikan juga kepada pemimpinnya Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Ya. Karena Nabi SAW mendapatkan 50 manah, berarti sisa 650 di bawah. Ya. Pada perangan Badar sebelumnya, ya, diawali dengan mereka biasanya